Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2008 ketika aku merantau dari Tasik ke Bandung. Di Bandung saat itu, aku diterima bekerja di sebuah tempat kuliner yang berada di daerah Cisaranten. Aku bekerja menjadi sales makanan yang rutinitasnya adalah mengirimkan barang kebutuhan untuk diolah jadi masakan. Biasanya pengiriman barang dimulai dari jam 1 pagi, di mana aku akan pergi ke pasar tradisional dan selesai atau pulang sekitar jam 10 pagi. Setelah itu barulah aku pulang ke rumah kontrakan yang juga ditinggali oleh teman-temanku sesama pekerja juga. Ya, begitulah kira-kira kegiatanku sehari-hari. Lewat tengah malam, jam 1 berangkat, jam 10 pagi ketika matahari sudah terbit, baru kami pulang dan istirahat. Termasuk pada hari itu. Saat itu aku baru pulang dari pasar dan ingin cepat-cepat tidur, istirahat. Entahlah, badanku terasa sangat lelah, mataku berat dan sangat mengantuk. Mungkin baru terasa setiap hari bangun tengah malam dan kurang istirahat. Setelah aku parkirkan mobil, aku berjalan masuk ke dalam rumah. Baru saja sampai di depan pintu, aku melihat segumpalan darah berceceran di depan pintu teras rumah. Ini darah apa? Bau amis seketika tercium. Aku pun berteriak dari depan pintu pada teman-temanku yang ada di dalam. "Oi, ini darah apaan nih? Sampai berceceran begini?" Teman-temanku keluar dan melihatnya. Namun saat itu tidak ada yang tahu jelas darah apa itu. Aku bilang pada teman-temanku, iseng sih niatnya. Aku bilang, darah kayak gini nih bakalan ngundang kuntilanak. Kunti kan suka sama beginian. Begitu ucapku menakuti teman-teman. Tak lama, karena bau anyirnya sangat menyengat, kami pun membersihkannya. Kalau dari darahnya sih, sepertinya bukan berasal dari binatang, karena bau amisnya berbeda. Sudahlah. Setelah itu, aku yang sudah sangat kelelahan langsung rebahan di atas sofa yang berada di ruang tengah. Pintu depan ketika itu terbuka, sehingga terasa ada angin yang masuk dari pintu menuju ke ruang tengah. Membuatku tanpa perlu waktu lama langsung tertidur. Ketika itu yang terakhir ku ingat, itu jam 11 siang.
Di dalam tidurku itu, aku bermimpi. Aku bermimpi terbangun dari sofa di dalam rumah, dan ketika kulihat ke arah pintu, di depan pintu rumahku, aku melihat ada seseorang yang sedang jongkok membelakangiku. Kondisi rumahku saat itu gelap. Hanya ada cahaya dari luar karena pintu terbuka, membuat orang yang sedang jongkok di depan pintu itu terlihat tidak terlalu jelas seperti siluet. Aku berjalan mendekatinya. Ketika semakin dekat, Tuhan, di depan pintu itu, aku lihat ada seorang perempuan memakai pakaian putih lusuh kotor penuh dengan tanah, dengan rambutnya yang panjang acak-acakan, terurai hingga ke lantai. Wajahnya tidak terlihat begitu jelas, namun yang jelas terlihat olehku ketika sosok perempuan itu jongkok dan sedikit membukukan badannya. Terlihat menjulur, lidahnya yang panjang sedang menjilati sesuatu. Dan astaga, sosok itu terlihat sedang menjilati lantai yang penuh darah. Iya, yang penuh darah di depan pintu teras tadi. Ketika aku bangun dari tidurku, aku mengatur nafasku. Jantungku masih berdegup kencang, keringat dinginku bercucuran. Dan ketika aku lihat ke arah pintu depan, sosok itu sudah tidak ada. Ketika aku terbangun, kulihat sudah jam 5 sore. Aku pun coba untuk bangkit, namun kurasakan badanku terasa sangat lemas, pegal seakan tidak ada tenaga sama sekali. Teman-teman bahkan melihat wajahku sangat pucat dan menyarankanku untuk istirahat saja, tidak usah bekerja dulu hari itu. Dan benar saja, malamnya aku merasakan demam dan jatuh sakit. Lewat jam 12 malam, teman-temanku sudah bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Tak lama mereka pun pergi meninggalkanku sendirian di rumah. Sialnya, karena siang tadi aku tidur cukup lama, malam itu aku jadi terjaga, tidak bisa tidur. Bahkan sudah minum obat pun, aku tidak bisa tidur sama sekali. Dan tiba-tiba aku mendengar ada suara yang terdengar dari atas genting rumahku. Seperti ada yang berjalan-jalan di atas genteng. Jika kucing suaranya tidak akan terdengar ini,
Aku lihat ke langit-langit kamar. Kususuri, kuikuti suara, hingga suaranya berhenti di ujung langit-langit kamarku, di mana di sana ada lubang ventilasi yang cukup besar dan tidak tertutup. Mataku kontan menuju ke arah ventilasi itu, yang berbentuk persegi, kurang lebih ukuran 50 x 50 cm. Dan ketika aku lihat ke lubang ventilasi itu, astaga! Sebuah kepala muncul keluar dengan posisi terbalik melihat ke arahku. Rambutnya terurai panjang sampai ke lantai. Wajahnya rusak, hancur seperti terbakar, dan dia menyeringai sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Seketika aku langsung tak sadarkan diri ketika kaget, dan sangat kaget bisa dibilang, melihat sosok yang tiba-tiba muncul dari lubang ventilasi itu. Di dalam ketidaksadaranku, aku bermimpi melihat sosok perempuan atau kuntilanak itu melayang-layang di atas rumah kontrakanku sambil tertawa mengerikan. Hari-hari pun berlalu. Aku tak juga sembuh, malah tambah parah. Kata teman-temanku, aku seperti orang linglung karena berkali-kali kuceritakan tentang apa yang kulihat. Namun mereka tidak percaya. Aku banyak melamun, bicara sendiri. Karena tak kunjung pulih, aku pun diantarkan pulang ke kampung halamanku untuk berobat di kampung halamanku. Karena di kampungku ada ibu yang bisa merawatku. Sampai di kampung halamanku di Tasikmalaya, aku pun dibawa berobat ke dokter terdekat. Secara medis, kata dokter, aku terkena gejala tipes. Ibu tidak menaruh curiga apa-apa padaku. Dan setahu ibuku, aku hanya terkena tipes. Malam itu pun aku tidur di kamarku setelah sekian lama. Ibu merawatku, menemaniku makan malam, mengingatkanku minum obat, dan aku pun siap beristirahat. Begitu sampai di kampung halamanku, aku merasakan jauh lebih tenang. Karena bisa meninggalkan rumah kontrakanku, yang dimana sosok penunggu di sana menggangguku terus-menerus. Mungkin inilah akhirnya. Aku memang harus pindah dan kembali ke kampung halamanku di Tasikmalaya, agar terhindar dari sosok yang menyeramkan itu. Malam itu cukup tenang. Akhirnya aku bisa merasakan lagi tidur yang nyenyak.
semuanya sudah berakhir. Sampai di tengah tidurku, aku terbangun ketika aku mendengar lagi suara itu. Suara genting yang sama seperti saat aku di Bandung. Kontan aku terbangun, dan ketika ku buka mataku, astaga, benar saja, di dalam kamarku sosok perempuan yang sama seperti di rumah kontrakanku itu melayang berputar-putar mengitariku yang sedang tertidur di atas tempat tidurku. Sosok itu terus melayang berputar-putar sampai dia pun berdiri tepat di sampingku. Aku hanya bisa melihat, tanpa bisa melakukan apa-apa. Kini semakin dekat terlihat olehku jelas. Rambut panjang berantakan, wajah gelap yang rusak, dan kain putih yang lusuh kotor dengan tanah. Hawa di kamarku kini terasa sangat panas. Keringatku sampai bercucuran saking panasnya. Kakiku merasakan pegal yang amat sangat. Sosok kuntilanak itu masih ada di penglihatanku. Dan tiba-tiba sosok itu membalikkan badannya dan astaga, di balik rambutnya yang panjang, sosok itu menyembunyikan lubang yang amat besar di punggungnya. Punggungnya bolong. Gumpalan darah dengan belatung terlihat dari punggungnya yang bolong itu. Menyeruak bau anyir persis seperti darah yang kucium di depan pintu kontrakan. Seketika itu pula aku menjerit sejadi-jadinya. Terus memanggil ibuku. Dan tak lama ibuku, adikku langsung membuka pintu kamarku. Mungkin ibu dan adikku ketika itu kaget karena aku berteriak-teriak. Ketika ditanya ada apa, aku langsung berkata ada kuntilanak. Begitu kataku sambil menangis ketakutan. Aku pun langsung diajak ke kamar ibu. Dan malam itu aku tidur di kamarnya. Singkat cerita, keesokan paginya ibu membangunkanku. Dia bilang mau pergi ke tempat Pak Ustadz untuk minta tolong berobat, kata ibuku. Sekitar jam 2 siang ibu pulang. Dia membawakan air putih dalam kemasan botol yang katanya sudah diberi doa. Aku disuruh minum air itu sampai habis dan ada air yang lain yang harus dipakai untuk mandi. Katanya sosok yang menempel di tubuhku itu cukup berbahaya. Namun untung
buru-buru langsung diobati. Kalau tidak, katanya bisa-bisa aku menjadi orang gila, orang linglung.